Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah di Baghdad, terdengar kabar bahwa 10 pendeta dari negeri seberang akan datang untuk menantang debat Abu Nawas. Mereka terkenal sebagai para pendeta yang pandai tetapi agak angkuh. Mereka datang dengan pakaian mewah dan jubah mengkilap. Salah satu dari mereka berkata lantang di istana, "Kami datang untuk menguji Abu Nawas yang katanya cerdas itu. Tapi kami yakin dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan kami." Raja Harun al-Rasyid menoleh ke pengawal. "Cepat, panggil Abu Nawas, sebelum para pendeta ini makin sombong sampai terbang." Tak lama Abu Nawas datang dengan santai, pakai sandal jepit, baju lusuh, dan membawa nasi bungkus. "Aku datang bukan untuk menang, tapi untuk makan." Maksudku untuk menjawab." Pendeta pertama langsung maju. "Wahai Abu Nawas, jika benar Islam itu agama yang sempurna, kenapa umatnya berbeda-beda mazhab dan sering berselisih?" Abu Nawas menjawab sambil makan, "Karena umat Islam itu kreatif. Kalau semua sama, nanti bosan, seperti menu rumah makan cuma telur ceplok setiap hari." Pendeta kedua bertanya, "Kenapa Tuhanmu tidak terlihat, tapi kau tetap menyembahnya?" Abu Nawas menjawab santai, "Kau percaya otakmu ada kan?" "Tentu. Pernah lihat?" "Belum." "Nah, itu dia. Saya juga begitu soal Tuhan." Pendeta ketiga mulai panik. "Kalau begitu, jelaskan Trinitas dengan logikamu." Abu Nawas mengambil 3 butir kurma, lalu memakannya sekaligus. "Ini kurma 3, tapi masuk 1 perut, sama kayak pertanyaanmu. 3 jadi 1, tapi tetap bikin kenyang sendiri-sendiri." Penonton tertawa, Raja Harun al-Rasyid mulai ngikik. Pendeta keempat sampai ke-10 mulai berkerumun dan mengajukan pertanyaan bertubi-tubi. Kalau Islam benar, kenapa tidak semua orang memeluknya? Bagaimana Muhammad tahu tentang alam semesta, padahal ia buta huruf? Bagaimana bisa Al-Quran tak berubah selama 1400 tahun? Apa jaminan umatmu masuk surga? Abu Nawas berdiri, menepuk dadanya dan berkata, "Karena Islam tidak memaksa, tapi mengajak. Nabi Muhammad tidak membaca buku, tapi membaca langit. Al-Quran dijaga oleh jutaan mulut, bukan cuma tinta. Dan jaminan masuk surga, ya itu rahasia Tuhan. Tapi lebih baik punya harapan daripada hanya hiburan." Suasana hening. Para pendeta saling pandang. Wajah mereka kini tidak lagi sombong, tetapi terharu. Pendeta pertama mendekat dan berkata lirih, "Abu Nawas, kau menjawab dengan akal, tapi menusuk hati." Pendeta kedua ikut bicara, "Kami datang dengan keangkuhan, dan sekarang malu dengan kebodohan kami sendiri." Abu Nawas tersenyum. "Ilmu itu seperti air. Yang sombong akan tenggelam, yang rendah hati akan mengapung." Lalu satu persatu ke-10 pendeta itu berdiri dan berkata serempak, "Ajarkan kami 2 kalimat itu." Abu Nawas pun membimbing mereka, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Seisi istana menangis haru, dan beberapa juga sambil tertawa, karena Abu Nawas sempat menambahkan, "Dan yang ingin dapat hadiah kurma gratis, silakan ikut baris di belakang." Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, raja merasa penasaran tentang usia 40 tahun, yang katanya penuh misteri dan kebijaksanaan. Maka dipanggil Abu Nawas ke istana untuk membantunya menjawab pertanyaan tersebut. "Abu Nawas," seru sang raja, "aku dengar umur 40 tahun adalah usia yang istimewa. Orang bilang banyak rahasia kehidupan yang baru terbuka di usia tersebut. Apa kau tahu apa rahasia umur 40 tahun?" Abu Nawas tersenyum penuh arti. "Baginda, rahasia umur 40 tahun itu memang ada, dan hanya sedikit yang tahu," jawabnya, menambah rasa penasaran sang raja. Raja semakin tertarik dan mendesak Abu Nawas untuk berbicara. "Kalau begitu, katakan padaku, apa rahasianya?" Abu Nawas menghela napas seolah serius, kemudian berkata,
Baiklah Baginda, rahasia umur 40 tahun sebenarnya sederhana. Mulai saat itulah seseorang menyadari bahwa ia semakin sering lupa apa yang ia ingat. Raja kaget lalu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, aku tak mau percaya. Masa rahasia umur 40 tahun hanya soal lupa? Abu Nawas tersenyum lebar. Sungguh Baginda, saat berusia 40 tahun, kita lebih mudah lupa di mana menaruh barang. Lupa siapa yang sudah kita janjikan sesuatu. Dan tentu lupa soal pertanyaan-pertanyaan besar yang dulu kita sering pikirkan. Tapi justru itulah, semakin banyak lupa, semakin kita belajar untuk menerima apa adanya. Raja tergelak, tapi masih penasaran. Baiklah, itu lucu, tapi sepertinya masih ada lagi. Lalu, apalagi yang berubah di usia 40 tahun? Abu Nawas melanjutkan, rahasia kedua adalah kesadaran bahwa tubuh tidak bisa diajak kerjasama seperti dulu lagi. Dulu Baginda bisa duduk lama tanpa pegal. Bisa makan sebanyak apapun tanpa perut sakit. Tapi di usia ini, duduk terlalu lama, tulang terasa sakit. Makan sembarangan, perut tak lagi setuju. Raja mengangguk sambil tertawa geli. Kau benar Abu Nawas. Ternyata usia 40 tahun memang penuh kejutan. Abu Nawas menutup jawabannya dengan kalimat bijak. Jadi Baginda, rahasia umur 40 tahun adalah menerima perubahan dan bersyukur atas apa yang masih bisa kita lakukan. Karena semakin tua semakin kita sadar, kebahagiaan tak lagi datang dari yang besar-besar, tapi dari hal yang kecil seperti tertawa, makan enak tanpa sakit perut, dan bisa tidur nyenyak. Raja sangat puas dengan jawaban Abu Nawas dan tertawa puas. Abu Nawas, kau memang selalu bisa memberi jawaban yang lucu tapi dalam. Terima kasih. Sejak saat itu, Raja tak lagi memusikkan soal umur dan malah lebih sering tertawa, menikmati setiap momen dan lebih ringan. Tentu saja bersama Abu Nawas yang selalu siap menghiburnya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja memutuskan ingin menjahili Abu Nawas. Ia memanggilnya ke istana dan berkata dengan suara serius, Abu Nawas, aku sudah lama berpikir, rasanya kamu selalu bebas melakukan hal-hal aneh dan lucu. Sebagai raja, aku berhak mencoba cara baru untuk mendisiplinkan rakyatku. Bagaimana jika hari ini kau yang mendapat hukumanku? Abu Nawas tentu saja hanya tersenyum licik mendengar tantangan itu. Ia pun menjawab, baik Baginda, tapi sebagai rakyat aku juga punya hak. Kalau aku menurut, maka bolehkah aku memintamu ikut merasakan hukuman jika aku berhasil melakukan perintahmu? Raja yang percaya diri langsung menjawab, baik, aku terima tantanganmu Abu Nawas, tapi hukuman seperti apa yang kau inginkan untuk dirimu? Abu Nawas tampak berpikir sejenak, lalu tersenyum lebar dan berkata, begini Baginda, hukuman saya sederhana saja. Kita akan sama-sama mencoba merasakan apa itu hidup susah seperti rakyat. Kita akan berdiri di alun-alun istana dan tidak boleh makan atau minum apapun hingga tengah malam. Raja tertawa kecil merasa hukuman itu mudah. Itu saja. Baiklah, aku terima hukuman ini. Mereka berdua pun berdiri di alun-alun istana. Tak lama, orang-orang berkumpul untuk melihat Raja dan Abu Nawas yang menghukum diri mereka sendiri. Abu Nawas pura-pura merenung sambil sesekali menghela napas panjang dengan wajah sedih, membuat orang-orang bertanya apa yang terjadi. Ketika malam mulai larut dan perut Raja mulai keroncongan, Abu Nawas menatap langit dan berkata keras-keras, Astagfirullah Baginda, aku tidak kuat lagi. Hukuman ini benar-benar kejam. Raja yang mulai lapar pun berkata, Abu Nawas, kau benar. Hukuman ini memang kejam. Tapi aku adalah raja. Masa aku harus merasakan ini? Abu Nawas yang mendengar itu tersenyum lebar dan langsung menjawab, tepat sekali Baginda. Seorang raja seharusnya tahu betapa susahnya menjadi rakyat biasa yang tidak makan karena tidak mampu. Karena itu, Baginda kini telah belajar apa itu rasa lapar. Jika Baginda tidak kuat, artinya Baginda harus benar-benar mengerti penderitaan rakyat. Raja terdiam, menyadari bahwa Abu Nawas telah membuatnya merasakan hukuman yang sebenarnya untuk membuka mata hatinya.
Semua orang pun tertawa kecil, sementara raja hanya bisa tersenyum lemas merasa dikerjai. Sejak saat itu, raja berjanji akan lebih memahami kesusahan rakyatnya, dan tentu saja lebih berhati-hati jika ingin memberi hukuman kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Wajah sang raja tampak serius, tidak seperti biasanya. Abu Nawas yang selalu cerdik sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Abu Nawas," kata raja dengan nada berat, "ada masalah besar. Raja Jin dari Irak telah menantangku untuk sebuah pertarungan. Jika aku tidak mengirimkan seseorang petarung yang hebat, dia akan menghancurkan kerajaanku." Abu Nawas terkejut. "Raja Jin? Astagfirullahaladzim. Kenapa tuanku tidak mengirim pasukan saja?" Raja Harun al-Rasyid tersenyum tipis. "Jin berbeda dengan manusia. Hanya seseorang yang memiliki kecerdikan luar biasa yang bisa mengalahkan mereka. Jadi, aku memilihmu, Abu Nawas." Abu Nawas langsung merasa was-was. Menghadapi jin saja sudah menakutkan, apalagi raja mereka. Tapi karena perintah sang raja, Abu Nawas tidak bisa menolak. Dengan berat hati, ia menerima tantangan tersebut. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas dibawa ke padang pasir di perbatasan Irak, tempat di mana Raja Jin menunggu. Begitu Abu Nawas tiba, angin kencang berhembus dan langit menjadi gelap. Di depan Abu Nawas muncul sosok raksasa setinggi pohon kelapa, bersisik dan bercahaya merah menyala. Dialah Raja Jin Irak. "Siapa kau, manusia kecil? Apakah kau yang diutus Raja Harun al-Rasyid untuk melawanku?" Suara Raja Jin menggema seperti guntur di langit. Abu Nawas masih takut mencoba tetap tenang. "Betul, aku yang dikirim. Tapi kita tak perlu bertarung dengan kekerasan. Aku menawarkan permainan yang lebih seru." Raja Jin tampak penasaran. "Permainan? Apa yang bisa kau tawarkan, manusia lemah?" Dengan cepat Abu Nawas berkata, "Kita bertarung menggunakan kecerdikan. Siapa yang bisa mengalahkan akal orang lain, dia yang menang. Bagaimana? Berani?" Raja Jin tertawa keras. "Aku suka tantangan. Katakan, apa yang harus kita lakukan?" Abu Nawas memikirkan cara paling aman untuk mengalahkan Raja Jin. "Baiklah, begini permainannya. Kau harus berubah menjadi apapun yang kuminta. Dan aku juga akan berubah sesuai permintaanmu. Siapa yang tidak bisa berubah menjadi yang diminta, dia yang kalah." Raja Jin setuju. "Kau dulu yang mulai, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum. "Baiklah, Raja Jin. Aku ingin kau berubah menjadi seekor nyamuk kecil." Raja Jin merasa ini tantangan mudah. Dalam sekejap, tubuh raksasa Raja Jin menyusut, berubah menjadi nyamuk kecil yang berputar-putar di sekitar kepala Abu Nawas. "Bagaimana? Lihat, aku bisa," kata Raja Jin, yang kini berbicara dalam suara kecil seperti dengungan nyamuk. Abu Nawas dengan cepat mengayunkan tangannya dan menjepit nyamuk itu dengan jari-jarinya. "Nah, sekarang kau tertangkap," kata Abu Nawas sambil tertawa. Raja Jin marah dan segera berubah kembali ke wujud aslinya. "Kau licik, Abu Nawas. Tapi sekarang giliranku. Aku ingin kau berubah menjadi asap dan lenyap." Abu Nawas mulai panik. Bagaimana caranya berubah menjadi asap? Tapi tiba-tiba dia mendapat ide cerdik. "Baiklah," kata Abu Nawas. "Tapi kau harus tutup matamu dulu, agar kau tidak melihatku berubah menjadi asap." Raja Jin yang tidak curiga menurutinya dan menutup matanya. Dengan cepat Abu Nawas berlari secepat kilat menjauh dari tempat itu, meninggalkan Raja Jin yang menunggu dengan mata tertutup. Setelah beberapa saat, Raja Jin membuka matanya dan terkejut melihat Abu Nawas sudah hilang. "Hei, kemana dia?" seru Raja Jin. Dari kejauhan Abu Nawas berteriak, "Aku sudah berubah menjadi asap dan lenyap, wahai Raja Jin." Raja Jin terperanjat. "Apa? Bagaimana mungkin? Kau benar-benar cerdik, Abu Nawas. Aku mengakui kekalahanku.
Akhirnya Raja Jin mundur dan tidak pernah lagi menantang Raja Harun al-Rasyid. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke istana dengan kemenangan yang gemilang, bukan dengan kekuatan, tapi dengan kecerdikannya yang luar biasa. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi, Raja Harun al-Rasyid sedang bosan. Untuk menghibur dirinya, ia memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kau selalu punya cara untuk membuatku terhibur. Kali ini aku ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Bagaimana kalau kau menjadi raja selama sehari? Abu Nawas terkejut sekaligus curiga. Menjadi raja, Baginda? Hanya sehari? Raja tersenyum licik. Ya, hanya sehari. Tapi ingat, selama kau menjadi raja, kau harus menjalankan tugas dan menghadapi semua masalah kerajaan. Apakah kau berani? Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. Tentu saja, Baginda. Ini akan menjadi pengalaman yang menarik. Esok harinya, Abu Nawas resmi menjadi raja sehari. Ia duduk di singgasana menggunakan jubah kebesaran raja, lengkap dengan mahkota. Para pejabat istana pun menyambutnya dengan formalitas yang megah. Tak lama datanglah seorang rakyat mengadu. Wahai Raja Abu Nawas, tetangga saya mencuri kambing, mohon keadilan, kata si pengadu. Abu Nawas mengangguk dengan bijak. Tenang, aku akan mengadili masalah ini. Ia memanggil tetangga yang dituduh mencuri. Setelah mendengar kedua pihak berbicara, Abu Nawas berkata, baiklah, kambing ini akan kubawa pulang dulu untuk dipelajari lebih lanjut sifatnya. Jika kambing itu lebih menyukai salah satu dari kalian, berarti dia pemiliknya. Semua orang bingung, tapi Abu Nawas segera membawa kambing itu pulang dan menyimpannya di dapur istana. Lalu datang seorang menteri dengan wajah marah. Wahai Raja Abu Nawas, rakyat di daerahku menolak membayar pajak. Apa yang harus kulakukan? Abu Nawas berpikir sebentar, kemudian berkata, mudah saja, naikkan pajak mereka 2 kali lipat. Si menteri terkejut. Apa? Bukankah itu akan membuat mereka semakin marah? Abu Nawas menjawab, kalau begitu mereka akan datang langsung ke istana untuk mengadu. Nanti aku sendiri yang akan menyelesaikannya. Jadi kau tak perlu repot-repot lagi. Menteri itu pulang dengan bingung, sementara Abu Nawas tertawa dalam hati. Sebagai raja, Abu Nawas juga harus menghadiri jamuan makan siang bersama para bangsawan. Namun, ia memanfaatkan kesempatan ini untuk memakan semua hidangan yang enak, yang biasanya hanya dinikmati oleh raja. Ketika para bangsawan bertanya tentang kebijakan pemerintah, Abu Nawas hanya menjawab, makan dulu, urusan kebijakan belakangan. Para bangsawan hanya bisa mengangguk, meskipun mereka merasa heran dengan gaya kepemimpinan Abu Nawas. Menjelang malam, Raja Harun al-Rasyid kembali ke istana untuk melihat bagaimana Abu Nawas menjalankan tugasnya. Abu Nawas, bagaimana rasanya menjadi raja sehari? Tanya raja sambil tersenyum. Abu Nawas dengan wajah serius menjawab, Baginda, menjadi raja itu sungguh melelahkan. Saya harus memakan hidangan mewah, menyelesaikan masalah pelik, dan bahkan membawa pulang kambing rakyat. Sungguh berat tugas ini. Raja tertawa terbahak-bahak. Kau memang pandai bersiasat, Abu Nawas. Tapi ingat, kau harus mengembalikan kambing itu. Abu Nawas tersenyum licik. Tentu saja, Baginda. Tapi izinkan saya menikmatinya semalam saja, agar saya benar-benar merasa seperti raja sejati. Semua orang di istana pun tertawa. Sementara Abu Nawas pulang dengan membawa kambing titipan yang lezat untuk jamuan di rumahnya. Dan begitulah Abu Nawas membuktikan bahwa menjadi raja sehari bisa menjadi pengalaman yang penuh kelucuan dan kepintaran. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, raja menerima laporan dari para nelayan tentang gangguan di laut yang disebabkan oleh Ratu Pantai Selatan. Nelayan-nelayan itu mengeluh bahwa kapal mereka sering tenggelam dan ikan-ikan sering menghilang. Raja yang merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya memutuskan untuk mengambil tindakan. Abu Nawas, panggil raja dengan suara tegas.
Abu Nawas yang sedang menikmati secangkir teh di kebun istana segera datang dan memberi hormat kepada Baginda Raja. "Ada apa, Baginda?" Kemudian Raja menjelaskan situasi yang terjadi di pantai selatan dan meminta Abu Nawas untuk menaklukkan Ratu Pantai Selatan. "Aku yakin dengan kecerdasanmu kamu bisa menyelesaikan masalah ini," kata Baginda Raja. Abu Nawas mengangguk dengan penuh keyakinan. "Baiklah, Baginda, saya akan pergi ke pantai selatan dan menghadapi Ratu Pantai Selatan." Dengan membawa bekal dan beberapa alat sederhana, Abu Nawas berangkat ke pantai selatan. Setibanya di sana, ia melihat ombak besar dan suara misterius yang datang dari arah laut. "Ratu Pantai Selatan, aku datang untuk bertemu denganmu," seru Abu Nawas dengan lantang. Tiba-tiba angin kencang berhembus, dan ombak besar menghembus ke pantai. Dari dalam ombak muncul sosok Ratu Pantai Selatan yang anggun dan menakutkan. "Siapa yang berani mengganggu ketenangan lautku?" tanya Ratu dengan suara gemuruh. Abu Nawas dengan penuh keberanian menjawab, "Aku adalah Abu Nawas, utusan Baginda Raja. Aku datang untuk mengajakmu berdamai dan berhenti mengganggu nelayan di pantai ini." Ratu Pantai Selatan tertawa terbahak-bahak. "Kau pikir kau bisa menaklukkan aku dengan kata-kata saja? Kau harus membuktikan dirimu." Abu Nawas berpikir sejenak dan mendapatkan ide. "Baiklah, Tuan Ratu, mari kita bertarung, tapi bukan dengan kekuatan fisik. Kita akan bertarung dengan teka-teki." Ratu Pantai Selatan yang terkenal suka teka-teki setuju dengan tantangan Abu Nawas. "Baiklah, Abu Nawas, aku akan memberimu teka-teki. Jika kau bisa menjawabnya, aku akan berhenti mengganggu nelayan." Ratu Pantai Selatan memberikan teka-teki pertama. "Apa yang bisa terbang tanpa sayap, bisa menangis tanpa mata, dan bisa berlari tanpa kaki?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab dengan cepat, "Itu adalah awan." Ratu Pantai Selatan mengangguk kagum. "Benar, sekarang giliranmu untuk memberiku teka-teki." Abu Nawas berpikir sejenak lalu berkata, "Apa yang selalu datang tetapi tidak pernah tiba?" Ratu Pantai Selatan terlihat bingung sejenak, tapi kemudian menjawab, "Masa depan." Abu Nawas tersenyum, "Benar. Satu lagi teka-teki darimu, Ratu." Ratu Pantai Selatan memberi teka-teki terakhir. "Aku bisa dipegang, tapi tidak bisa dilihat. Aku bisa bertambah, tetapi tidak bisa berkurang. Aku bisa mempengaruhi segalanya, tetapi tidak bisa disentuh. Siapakah aku?" Abu Nawas berpikir keras, lalu dengan senyuman berkata, "Itu adalah waktu." Ratu Pantai Selatan tersenyum puas. "Kau benar, Abu Nawas. Kau memang cerdas dan berani. Sesuai janjiku, aku akan berhenti mengganggu nelayan di pantai ini." Abu Nawas memberi hormat kepada Ratu Pantai Selatan dan kembali ke istana dengan kabar yang baik. Raja sangat senang mendengar bahwa masalah telah terselesaikan tanpa kekerasan. "Abu Nawas, kau memang luar biasa. Kau telah menyelamatkan para nelayan dan membuktikan bahwa kecerdasan bisa mengalahkan kekuatan," kata Raja dengan bangga. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Baginda Raja. Terkadang tantangan terbesar bisa diselesaikan dengan pemikiran yang cerdik dan pendekatan yang damai." Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di sebuah desa kecil, Abu Nawas dan Abu Jahil kebetulan bertemu di pasar. Namun kali ini mereka bukan bersaing dalam adu argumen atau lelucon, melainkan soal cinta. Ada seorang gadis cantik bernama Zainab yang membuat kedua sahabat itu tergila-gila. Abu Jahil yang selalu merasa dirinya lebih unggul berkata kepada Abu Nawas, "Dengar Abu Nawas, Zainab itu pasti akan memilihku. Aku punya pakaian terbaik, uang yang banyak, dan wajah tampan." Abu Nawas tersenyum santai. "Abu Jahil, kau lupa, cinta itu bukan soal pakaian atau uang. Yang penting adalah pesona alami, dan itu adalah aku." Keduanya sepakat untuk mencoba memikat Zainab secara langsung.
Abu Jahil yang lebih dulu tiba di rumah Zainab membawa sekeranjang besar buah-buahan mahal. Ia mengetuk pintu dan berkata dengan penuh percaya diri, "Zainab, ini buah-buahan dari kebunku, semua untukmu sebagai tanda cintaku." Zainab tersenyum sopan dan menerima buah itu, tapi dalam hati ia merasa biasa saja. Giliran Abu Nawas datang, ia hanya membawa sepotong kue kecil. Saat Zainab membuka pintu, Abu Nawas berkata, "Zainab, ini kue sederhana untukmu. Aku tahu kau pasti lelah karena banyak pria datang membawakan hadiah besar. Jadi, aku hanya ingin membantumu merasa ringan." Zainab tertawa kecil mendengar kejujuran Abu Nawas dan menerima kue itu dengan senang hati. Namun, Zainab masih bingung siapa yang harus dipilih. Akhirnya, ia memberikan tantangan kepada keduanya. "Jika kalian berdua benar-benar ingin memperebutkanku, aku ingin melihat siapa yang paling mampu bekerja keras. Besok pagi, datanglah ke ladangku dan bantu aku mencangkul." Abu Jahil langsung merasa tertekan. Ia terkenal malas dan hanya pandai bicara. Sementara itu, Abu Nawas terlihat percaya diri. Keesokan harinya, keduanya tiba di ladang. Abu Jahil yang ingin terlihat hebat mulai mencangkul dengan penuh semangat, tetapi hanya bertahan 5 menit sebelum ia kelelahan. Sementara itu, Abu Nawas duduk di bawah pohon sambil berpikir, "Zainab, aku tahu mencangkul itu penting, tapi bukankah lebih baik aku membantu dengan cara yang lain?" Zainab penasaran, "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas mengambil suling kecil dari kantongnya dan mulai memainkan musik yang merdu. Ternyata suara suling itu membuat beberapa petani yang lewat tertarik untuk membantu mencangkul ladang Zainab. Dalam waktu singkat, seluruh ladang selesai dicangkul. Zainab tersenyum lebar melihat hasilnya. Ia berkata kepada Abu Jahil, "Kau bekerja keras, tapi sayangnya kau cepat lelah." Kemudian ia menatap Abu Nawas, "Kau tidak hanya membantu dengan caramu sendiri, tapi juga mengajak orang lain untuk membantuku. Aku rasa aku sudah tahu siapa yang pantas menjadi pendampingku." Abu Jahil hanya bisa menghela nafas panjang. "Abu Nawas, kau memang licik, tapi aku harus mengakuinya, kau lebih pintar dariku." Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. Tetapi sebelum ia sempat membalas, Abu Jahil menambahkan, "Tapi jangan lupa, kau harus mentraktirku makan besar setelah ini. Aku bekerja keras demi ladang Zainab." Semua tertawa, termasuk Zainab, yang akhirnya memilih Abu Nawas sebagai pemenang. Kisah selanjutnya. Suatu hari di sebuah majelis besar, para ulama sedang membahas tentang surga dan bagaimana jalan untuk mencapainya. Semua ulama membahas dengan sangat serius, menyebutkan amalan-amalan mulia yang perlu dilakukan agar bisa masuk surga. Di tengah diskusi, tiba-tiba Abu Nawas datang, duduk di pojok, dan mendengarkan pembicaraan mereka sambil tersenyum. Salah satu ulama melihatnya dan merasa terganggu. "Abu Nawas, mengapa kau tersenyum-senyum sendiri saat kami sedang berdiskusi tentang surga? Apa kau menganggap surga itu sesuatu yang mudah didapatkan?" Abu Nawas tertawa kecil dan menjawab, "Ampun tuan-tuan yang terhormat, hamba tidak bermaksud meremehkan pembicaraan. Tapi hamba hanya berpikir, kenapa kita tidak langsung membagi-bagi surga ini sekarang?" Para ulama terdiam, bingung dengan maksud Abu Nawas. Salah seorang ulama bertanya, "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Begini, wahai para ulama yang bijak, bukankah surga itu sangat luas, seluas langit dan bumi? Jadi kalau begitu, kita tidak perlu rebutan. Mari kita bagi-bagi surga sekarang saja. Bagian depan surga biarlah untuk para ulama yang tekun beribadah, yang tahu segala ilmu agama." Para ulama terangguk-angguk setuju. "Betul, betul," kata mereka. Lalu Abu Nawas melanjutkan, "Bagian tengahnya untuk para saudagar yang dermawan, yang rajin bersedekah dan membantu kaum miskin." Para ulama kembali mengangguk setuju. "Ya, benar sekali Abu Nawas, teruskan." Kemudian Abu Nawas berkata, "Nah, untuk bagian belakang surga, cukup untukku saja. Tidak perlu besar, asalkan cukup buat duduk-duduk santai di pojokan surga."
Para ulama kaget dan terdiam, kemudian protes. Abu Nawas, kenapa kau seenaknya mengambil bagian belakang surga? Abu Nawas menjawab sambil tersenyum cerdik. Bagian depan sudah penuh dengan para ulama yang rajin beribadah. Bagian tengah sudah ada saudagar yang dermawan. Saya hanya minta tempat sedikit di belakang, supaya tidak mengganggu. Lagi pula, yang penting kan saya sudah ikut masuk surga, bukan? Para ulama pun tertawa terbahak-bahak mendengar gelecekan Abu Nawas yang selalu berhasil mendapatkan apa yang diinginkannya tanpa berdebat panjang. Mereka menyadari kecerdasan Abu Nawas dan menghargai caranya yang selalu humoris dalam memandang hal-hal yang serius. Sejak saat itu, setiap kali mereka berbicara tentang surga, para ulama selalu teringat pada Abu Nawas dan cara uniknya meminta tempat di surga. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja mengadakan pertemuan besar di istana, di mana hadir seorang ateis terkenal yang selalu meragukan keberadaan Tuhan. Orang itu sangat pandai berbicara dan berdebat, selalu mempertanyakan segala sesuatu dengan logika yang tajam, terutama tentang penciptaan alam semesta. Di hadapan raja dan para tamu, si ateis mulai melontarkan pertanyaannya yang selalu ia andalkan. Jika Tuhan benar-benar ada, mengapa aku tidak bisa melihatnya? Bagaimana alam semesta ini diciptakan? Bukankah segala sesuatu harus bisa dijelaskan dengan akal? Raja yang mulai kesal mendengar ocehan ateis itu akhirnya memanggil Abu Nawas untuk menjawab pertanyaan yang tampak rumit tersebut. Abu Nawas, aku ingin kau membantu menjawab pertanyaan si ateis ini. Bisakah kau menjelaskan dengan caramu yang cerdas? Abu Nawas dengan gaya santainya tersenyum dan berkata, Tuanku, hamba akan mencoba. Tapi hamba butuh segelas air susu untuk membantuku menjawab pertanyaan ini. Raja mengangguk dan tak lama kemudian seorang pelayan membawa segelas air susu. Abu Nawas menerima gelas itu, lalu menoleh ke arah si ateis. Saudaraku yang ateis, kata Abu Nawas sambil mengangkat gelas susu itu, katakan padaku, dari mana asal susu ini? Si ateis menjawab dengan mudah, susu berasal dari sapi, tentu saja. Sapi yang makan rumput dan dari proses pencernaan yang rumit menghasilkan susu. Abu Nawas tersenyum lalu bertanya lagi, baik, kau benar. Tapi apakah kau bisa menjelaskan mengapa susu yang keluar dari sapi ini berwarna putih, padahal yang dimakannya rumput hijau? Si ateis terkejut, tidak siap dengan pertanyaan seperti itu. Ia berpikir sejenak dan berkata, itu proses biologi. Ada reaksi kimia di dalam tubuh sapi yang mengubah rumput menjadi susu. Abu Nawas tersenyum lagi, lalu mengajukan pertanyaan terakhir. Jika semua ini hanya proses alami, bisa kau tunjukkan di mana letak keajaiban atau kebijaksanaan Tuhan dalam segelas susu ini? Si ateis mulai merasa tidak nyaman. Ia mencoba menjelaskan dengan kata-kata rumit, tetapi semakin panjang penjelasannya, semakin tak jelas ujungnya. Melihat si ateis mulai bingung, Abu Nawas kemudian berkata dengan tenang, Saudaraku, sesederhana segelas susu, kita tak sepenuhnya memahami semua proses yang terjadi. Kita tahu ada rumput hijau yang dimakan sapi, lalu keluar susu putih. Tetapi tak seorang pun bisa menjelaskan dengan sempurna bagaimana proses yang kompleks itu terjadi dengan sendirinya. Sama halnya dengan alam semesta ini. Kau mungkin tidak bisa melihat Tuhan dengan matamu, tapi bukti kebijaksanaannya ada di setiap proses di alam ini. Lalu Abu Nawas meminum segelas susu itu dan menambahkan, seperti segelas susu ini, kita tahu hasilnya, tetapi tidak semua proses di baliknya bisa kita lihat atau pahami. Hanya karena kau tak bisa melihat Tuhan, bukan berarti Dia tidak ada. Kau tidak bisa melihat bagaimana rumput berubah menjadi susu, tapi hasilnya nyata dan bisa kita nikmati.
Si ateis terdiam, tidak bisa membantah lagi. Ia akhirnya sadar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan hanya dengan logika manusia. Raja tertawa puas dan para hadirin bertepuk tangan, mengagumi kecerdasan Abu Nawas dalam menjawab pertanyaan sulit dengan cara yang sederhana namun tepat. Abu Nawas, sekali lagi kau telah membuktikan kebijaksanaanmu, kata raja sambil tersenyum. Dengan segelas susu, kau telah menunjukkan kekuasaan Tuhan yang bahkan tidak bisa dilihat oleh orang yang paling pandai sekalipun. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja mendengar desas-desus tentang sebuah ajian legendaris yang disebut Rawa Rontek. Menurut cerita, siapapun yang menguasai ajian ini akan mendapatkan keabadian dan tak akan pernah bisa mati. Tertarik dengan gagasan keabadian, raja memutuskan untuk memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, panggil raja dengan penuh semangat. Abu Nawas yang sedang menikmati teh di taman istana segera datang dan memberi hormat kepada raja. Ada apa, Baginda? Apakah ada yang bisa saya bantu? Raja tersenyum penuh semangat dan berkata, Abu Nawas, aku mendengar tentang sebuah ajian legendaris yang disebut Rawa Rontek. Katanya siapapun yang menguasai ajian ini akan menjadi abadi. Aku ingin kamu mencarinya untukku. Abu Nawas mengangkat alisnya berpikir sejenak. Baginda, ajian seperti itu terdengar sangat luar biasa. Namun mencarinya mungkin bukan perkara mudah. Apa Baginda yakin ingin memilikinya? Raja mengangguk tegas. Tentu saja Abu Nawas. Bayangkan saja, dengan ajian itu aku bisa memerintah selamanya dan membawa kejayaan abadi bagi kerajaan ini. Abu Nawas tersenyum berpikir cepat tentang bagaimana cara mengatasi permintaan raja ini. Baiklah Baginda, saya akan mencari ajian Rawa Rontek untuk Baginda. Namun saya perlu waktu dan mungkin beberapa percobaan untuk memastikan keasliannya. Raja mengangguk setuju. Tentu Abu Nawas. Ambillah waktu yang kamu butuhkan. Aku percayakan tugas penting ini padamu. Abu Nawas lalu pergi dari istana dengan misi mencari ajian Rawa Rontek. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke istana dengan sebuah gulungan kertas yang tampak kuno dan usang. Baginda, kata Abu Nawas dengan serius, saya telah menemukan ajian Rawa Rontek. Tapi ada syarat penting untuk menguji keasliannya. Raja terlihat sangat tertarik. Apa syaratnya Abu Nawas? Abu Nawas menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Baginda harus meminum ramuan khusus ini di depan semua menteri dan prajurit. Setelah itu, Baginda harus membiarkan saya menguji ajian ini dengan cara yang lebih ekstrim. Raja yang sangat bersemangat tentang keabadian setuju tanpa ragu. Di hadapan semua menteri dan prajurit, Raja meminum ramuan yang diberikan oleh Abu Nawas. Setelah beberapa saat, Abu Nawas mendekati Raja dengan pisau tumpul yang ia bawa. Baginda, untuk menguji keabadian Baginda, saya akan mencoba memotong sehelai rambut Baginda, kata Abu Nawas dengan wajah serius. Raja yang merasa sedikit gugup tetapi yakin mengangguk. Abu Nawas mulai mencoba memotong rambut Baginda Raja dengan pisau tumpul itu. Pisau itu tidak mampu memotong rambut Raja sama sekali karena tumpulnya pisau tersebut. Baginda, ajian ini benar-benar bekerja, seru Abu Nawas dengan penuh semangat. Semua orang di sana tertawa terbahak-bahak melihat pisau tumpul yang digunakan oleh Abu Nawas. Raja pun akhirnya ikut tertawa, menyadari lelucon cerdik dari Abu Nawas. Abu Nawas, kamu benar-benar cerdik dan lucu, kata Raja sambil tertawa. Aku mengerti maksudmu. Mungkin keabadian bukanlah sesuatu yang bisa kita cari dengan cara yang mudah. Terima kasih telah mengajarkan aku dengan cara yang menghibur. Kisah selanjutnya.
Dikisahkan Abu Nawas pergi ke negeri seberang yang terdapat sebuah kerajaan aman, adil, makmur, dan sentosa, karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Sang raja sudah memimpin sejak usia muda hingga sekarang. Di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun. Dan rakyatnya tidak pernah keberatan karena raja memerintah dengan adil. Suatu hari raja merasa jenuh. Dia ingin istirahat menjadi raja selama setahun. Namun uniknya tidak menyerahkan posisi raja kepada anak keturunannya, tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja. Disebarlah pengumuman ke seluruh negeri. Siapapun boleh menjadi raja, mulai rakyat jelata sampai kaum bangsawan. Tetapi ada dua syarat yang harus dijalani. Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama setahun. Syarat kedua, setelah menjadi raja selama setahun, maka harus diasingkan di sebuah hutan belantara yang dihuni ribuan hewan buas. Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar, justru merupakan suatu keberuntungan. Namun syarat kedua membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja akan berpikir dua kali. Karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara yang penuh dengan binatang buas. Karena itulah sayembara tersebut belum ada yang berani mengajukan diri menjadi seorang raja. Akhirnya datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima dua syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja, karena selama ini ia hidup pas-pasan. Diangkatlah dia menjadi raja, dan mulai saat itu mendapat pelayanan layaknya seorang raja. Harta berlimpah, wanita cantik, makan dan minuman enak, serta fasilitas istimewa lainnya. Tapi sayang, ternyata ketakutannya akan kematian membuatnya tidak bisa menikmati semua itu. 3 bulan pertama, dia mulai gelisah, karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua, ia makin tidak tenang makan, tidur pun tidak nyenyak. 3 bulan ketiga, dia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. 3 bulan terakhir, si pemuda makin stres berat, karena hidupnya tinggal beberapa bulan lagi, dan kesenangan yang dicari selama ini tidak bisa dirasakan. Ketika masa jabatan sebagai raja sudah berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak butuh waktu lama, terdengar kabar ke seluruh negeri jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas. Adanya peristiwa tersebut membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja. Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja. Diangkatlah pemuda kedua ini menjadi seorang raja. 3 bulan pertama menjadi raja, ia puas-puaskan berpesta, karena sadar hidupnya tidak akan lama lagi. 3 bulan kedua dan berikutnya, hari-harinya ia habiskan dengan foya-foya dan pesta pora. Bulan berganti bulan, pestanya makin gila-gilaan. Ia sudah tidak peduli lagi pada apapun. Dia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati setelah jabatannya sebagai raja berakhir. Lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak berapa lama terdengar kabar bahwa si pemuda kedua tewas diterkam singa. Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan para singa. Peristiwa ini membuat banyak orang melupakan mimpi menjadi seorang raja. Mereka masih penasaran apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja. Suatu hari Abu Nawas mampir ke negeri tersebut dengan tujuan menemui sahabat lamanya yang kebetulan merupakan penduduk di sana. Sesampainya di negeri itu, dengan penuh kehangatan Abu Nawas disambut temannya. Mereka berdua saling melepas kangen satu sama lainnya. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu. Ia kini hidup miskin, tinggal di gubuk kecil reot, hanya seorang diri.
"Mana istrimu?" tanya Abu Nawas. "Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku," jawab sahabat. "Ya sudah, yang sabar ya. Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat. Jangan lupa berdoa kepada Allah, agar Allah membukakan pintu rezeki untukmu," tutur Abu Nawas. "Alhamdulillah, aku tidak pernah tinggalkan sholat. Bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah," balas sahabatnya. "Oh iya, ngomong-ngomong, mana nih makanannya? Dari tadi kenapa belum keluar?" celetuk Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, aku sudah tidak punya apa-apa. Aku sendiri kadang sehari makan, kadang tidak," ujar sahabatnya. Mendengar hal itu membuat hati Abu Nawas makin terenyuh. "Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan bisa untuk beli makanan," tanya Abu Nawas. "Setiap hari aku keluar untuk cari pekerjaan, tapi belum juga dapat. Mungkin belum rezekiku," jawab sang sahabat. "Kalau mau nekat sih sebenarnya aku bisa. Bahkan aku bisa menjadi raja dan kaya raya. Tapi itu hanya sementara. Setelah itu aku mati diterkam binatang buas di hutan belantara," kata sahabatnya melanjutkan. "Maksudmu bagaimana?" tanya Abu Nawas heran. Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang. "Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu. Sekarang juga antaran aku ke hadapan rajamu. Aku mau mendaftar menjadi raja," ucap Abu Nawas. "Kamu gila ya? Jangan Abu Nawas, itu sama saja bunuh diri," cegah sahabatnya. "Sudahlah, turuti saja perkataanku," timpal Abu Nawas. Maka diantaralah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja. "Ada perlu apa kalian datang kemari?" tanya sang raja. "Maaf Tuan Raja, hamba Abu Nawas dari negeri seberang ingin mendaftar menjadi raja. Itu pun kalau Tuan Raja mengizinkan," ucap Abu Nawas. "Oh, tentu saja boleh. Siapapun dipersilakan menjadi raja. Tapi ada 2 syarat yang harus dijalani," ujar sang raja. "Hamba siap Paduka Yang Mulia, tapi hamba minta satu permintaan. Izinkan sahabat hamba ini menjadi pengawal pribadi hamba," kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya. "Oh, silakan saja. Saat menjadi raja selama setahun, kau berhak atas segala sesuatunya, termasuk mengatur semua prajurit kerajaan beserta para menteri. Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga harus ikut kau dibuang ke hutan belantara," timpal sang raja. Sahabat Abu Nawas ini pun kaget dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya. Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi membuat masyarakat penasaran. Sebagian menertawakan kebodohan tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan. Abu Nawas akhirnya diangkat menjadi raja dan diberi segala kemewahan serta kemudahan fasilitas layaknya baginda raja. Ternyata berbeda dengan 2 pemuda sebelumnya, Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya. Namun ia membuat beberapa tindakan selama menjadi raja. 3 bulan pertama, Abu Nawas memerintah ribuan prajurit untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatang buas ke tempat lain. Sebagai raja, tentu perintahnya harus dipatuhi. Setelah 3 bulan berlalu, hutan belantara tempat ia akan dibuang kini menjadi tanah kosong yang siap huni. 3 bulan kedua, Abu Nawas memerintahkan para arsitek membuat istana megah untuk dirinya, tentunya dengan uang kerajaan yang dikuasai. Abu Nawas bisa membangun apa saja termasuk membangun istana di tanah yang dulunya adalah hutan belantara. Dalam jangka waktu 3 bulan, berdirilah istana megah dan kokoh. 3 bulan ketiga, Abu Nawas memerintahkan para prajurit membawakan harta dan perabotan dikirim ke istana yang baru saja dibangunnya. 3 bulan terakhir,
Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat, siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya akan dibuatkan rumah dan diberi modal uang untuk berdagang. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan warga. Ratusan orang mendaftarkan diri untuk pindah ke sekitaran istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir, tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi pemukiman penduduk. Bahkan di sana Abu Nawas mempunyai istana dengan dipenuhi harta kekayaan. Akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja. Sesuai perjanjian, Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara yang kini sudah menjadi pemukiman penduduk. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya. Ini semua untukmu. Kau sekarang sudah menjadi orang kaya raya. Tapi jangan lupa bersedekah, utur Abu Nawas. Sahabatnya itu terkejut bukan main. Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke negerinya. Kisah selanjutnya. Selama ini raja memendam rasa penasaran karena Abu Nawas selalu cerdik dan lolos dari setiap jebakannya. Raja terus berpikir keras mencari cara untuk bisa mengalahkan sosok humoris dan cerdik itu. Akhirnya Menteri Istana memberi usulan sebuah pertanyaan yang menurut Baginda Raja sulit dijawab Abu Nawas. Maka saat itu juga dia memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Para pengawal pun sampai di rumah Abu Nawas. Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Paduka Raja ke istana sekarang juga, ujar salah seorang pengawal. Abu Nawas yang sedang istirahat merasa terganggu dengan kehadiran para pengawal istana. Kalau bukan perintah Baginda Raja, tentu Abu Nawas akan mengusirnya. Sampai kapan sih Paduka Raja selalu mengganggu istirahatku? Gerutu Abu Nawas. Dengan terpaksa Abu Nawas datang ke istana. Akibat perasaannya yang sudah dongkol, Abu Nawas pun bertingkah agar Baginda Raja emosi. Ia langsung mengambil makanan dan duduk di samping sang raja. Awalnya tingkah Abu Nawas yang tidak sopan ini sempat membuat Baginda Raja jengkel. Tapi karena ada rencana untuk mempermalukan Abu Nawas, ia pun menahan emosinya. Wahai Abu Nawas, aku ada tebakan untukmu. Apakah kau siap menjawabnya? Tanya Baginda Raja. Tujuanku ke sini memang untuk menjawab tebakan Paduka Raja, jawab Abu Nawas dengan enteng. Bagus, kalau kau bisa menjawab pertanyaanku, aku akan memberikanmu hadiah 1000 dinar, ucap Baginda Raja. Tapi kalau kau tidak mampu menjawab, sebagai hukumannya, rambut kepalamu harus digundul, dan jenggotmu dipotong bersih. Lalu aku akan mengarakmu dengan keledai, sambung Baginda Raja. Seketika Abu Nawas pun terkejut, karena biasanya hukumannya akan diterima yaitu penjara selama sebulan. Baiklah Paduka Raja, tapi hamba tidak menginginkan uang, balas Abu Nawas. Lalu apa yang kau inginkan? Tanya Baginda Raja lagi. Hamba ingin Paduka Raja memerintahkan semut-semut itu jangan menggangguku, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun kaget dengan permintaan Abu Nawas. Sejenak dia berpikir bahwa semut-semut itu bukan rakyatnya, maka tidak akan mungkin terjadi. Bukankah Baginda seorang raja? Akan hebat seorang raja bila dapat memerintah semut, celetuk Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas mengetahui apa yang dipikirkan oleh Paduka Raja. Bagaimana Paduka? Apakah Paduka bersedia? Terang Abu Nawas. Rasa takut pun menghampiri Baginda Raja. Ia takut Abu Nawas dapat menjawab tebakannya. Tetapi dirinya malu apabila tidak dapat memenuhi permintaan Abu Nawas. Abu Nawas berpikir Baginda Raja takut malu. Akhirnya bersedia menjawab pertanyaan dari Paduka Raja tanpa sebuah syarat apapun. Mendengar hal itu, Baginda Raja merasa tenang dan lega. Ia pun langsung mengajukan pertanyaan tebakan kepada Abu Nawas.
Pohon apa yang berumur 1 tahun, memiliki 12 cabang, setiap cabangnya terdiri dari 30 daun, dan daun-daun tersebut sebagian menghadap ke arah cahaya, serta bagiannya lagi menghadap ke arah gelap, ujar Baginda Raja. Namanya saja Abu Nawas, pertanyaan sesulit apapun pasti akan dijawabnya. Pohon itu mewakili tahun, karena ada 12 bulan dalam 1 tahun, dan 30 hari dalam 1 bulan, di mana 30 hari tersebut terbagi menjadi siang dan malam, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut saat Abu Nawas menjawab tanpa berpikir lama. Namun ia tenang karena sebelumnya syarat yang diajukan oleh Abu Nawas sudah dicabut. Tapi rasanya tidak adil, Abu Nawas, kalau aku tidak memberikanmu hadiah. Katakan, Abu Nawas, apa yang kau inginkan? Kata Baginda Raja. Baiklah, hamba minta 500 dinar, dan selama 1 bulan, Paduka Raja tidak boleh mengganggu hamba, jawab Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Ia melihat sebuah kios kecil dengan papan bertuliskan tukang servis radio, dijamin beres, jika tidak uang kembali. Abu Nawas berhenti sejenak, membaca tulisan itu dengan seksama, lalu tersenyum lebar. Ia berpikir untuk menguji keahlian tukang servis tersebut. Abu Nawas pulang ke rumah dan mencari sesuatu. Ia menemukan sebuah kotak kayu tua yang bentuknya mirip radio. Dengan sedikit kreativitas, ia menambahkan beberapa tombol palsu dari kayu dan sebuah antena bengkok. Kotak itu kini terlihat seperti radio tua yang sudah rusak. Ia membawa radio itu ke kios tukang servis. Assalamualaikum, sapa Abu Nawas. Waalaikumsalam, Tuan. Silakan, ada yang perlu saya perbaiki? Jawab si tukang servis dengan ramah. Abu Nawas menyerahkan radio itu sambil berkata, radio ini sudah lama tidak menyala. Tolong perbaiki agar kembali berfungsi dengan baik. Tukang servis menerima radio itu, memperhatikan sebentar lalu bertanya, ini radio jenis apa ya? Kok kelihatannya unik sekali? Abu Nawas menjawab dengan serius, ini radio keluaran kuno, warisan nenek moyangku. Tetapi kalau kau berhasil memperbaikinya, aku akan memberimu bayaran ekstra. Tukang servis mulai membongkar radio tersebut. Ia memeriksa antena, tombol-tombol, dan bagian dalamnya. Namun semakin ia memeriksa, semakin bingung. Karena radio itu ternyata hanyalah kotak kayu kosong. Tuan, ini bukan radio, ini hanya kotak kayu, seru tukang servis. Abu Nawas menggeleng sambil tersenyum. Tidak mungkin, itu radio keluarga kami yang sangat berharga. Kalau kau bisa memperbaikinya, aku minta uangku kembali sesuai jaminan di papanmu. Tukang servis terdiam. Ia tak ingin kalah. Lalu ia berkata, baiklah Tuan, beri aku waktu 1 hari untuk memperbaiki radio ini. Keesokan harinya, Abu Nawas datang kembali. Tukang servis menyerahkan radio itu sambil berkata, ini sudah selesai Tuan, saya berhasil memperbaikinya. Abu Nawas terkejut, bagaimana mungkin? Apa yang kau lakukan? Tukang servis menjawab sambil tersenyum. Saya memasang kembali semua komponen yang rusak, membersihkan antena, dan menyelaraskan tombol-tombolnya. Sekarang radio ini dalam kondisi terbaik. Abu Nawas memeriksa radio itu lalu berkata, tapi kenapa tidak ada suara apapun? Tukang servis menjawab, karena radio ini jenis kuno Tuan. Radio ini hanya menyala jika pemiliknya bernyanyi sendiri. Silakan coba. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Ia mengakui kejelikan tukang servis tersebut. Baiklah, kau menang kali ini. Ini bayaranmu dan tambahan uang ekstra seperti janjiku. Tukang servis tersenyum puas, sementara Abu Nawas pulang dengan hati lega, meskipun ia tidak berhasil menjebak tukang servis yang cerdik tersebut. Sejak saat itu, mereka berdua menjadi sahabat baik dan sering berbagi cerita lucu. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang pemuda yang tidak mempercayai adanya alam akhirat. Menurutnya itu hanyalah sebuah omong kosong. Si pemuda sangat berhasrat sekali ingin mengajak debat siapa saja yang meyakini adanya alam akhirat.
Hingga pada suatu ketika saat si pemuda nongkrong di warung, ia melihat Abu Nawas tengah duduk bersama kawan-kawannya. Kala itu Abu Nawas sedang menjelaskan betapa pedihnya siksa kubur, terutama bagi orang-orang kafir yang tidak mempercayai Allah dan Rasul-Nya. Wahai Abu Nawas, jadi orang kafir ketika di alam kubur, dia langsung mendapatkan siksaan? Tanya salah satu kawannya. Benar, orang tersebut langsung mendapat siksa, jawab Abu Nawas. Mendengar percakapan Abu Nawas dan kawan-kawannya, si pemuda merasa penasaran. Apa benar yang dikatakan Abu Nawas? Saya ingin membuktikannya, kata si pemuda dalam hati. Ia pun segera meninggalkan warung dan menuju pemakaman orang kafir. Sesampainya di sana, si pemuda mendekati salah satu makam dan menempelkan telinganya ke tanah kuburan. Namun setelah sekian lama, si pemuda tak mendengar apapun. Dasar Abu Nawas, ia pandai sekali berdusta. Pantesan ia banyak disukai orang. Bualannya terdengar sangat meyakinkan, batin si pemuda. Di saat itulah terbesit niat untuk mempermalukan Abu Nawas. Ini saat yang tepat untuk mengajaknya debat. Akan aku permalukan dia di depan orang-orang, ucap si pemuda. Maka ia pun langsung beranjak dari pemakaman dan kembali menuju warung untuk menemui Abu Nawas dan kawan-kawannya. Setelah tiba di hadapan Abu Nawas, si pemuda berkata, "Hai Abu Nawas, barusan aku dari kuburan orang kafir. Kau bilang katanya orang kafir di alam kubur mereka disiksa oleh malaikat. Tapi aku sama sekali tidak mendengar apapun. Tidak ada suara tangisan ataupun jeritan. Ceritamu tentang siksa kubur hanyalah dongeng semata, Abu Nawas. Tidak bisa dibuktikan." Mendengar perkataan si pemuda yang tiba-tiba sempat membuat Abu Nawas terkejut. "Wahai anak muda, kemarilah, duduklah bersama kami. Biar nanti saya jelaskan," ajak Abu Nawas sambil tersenyum. Si pemuda pun mendekati Abu Nawas dan duduk tepat di sampingnya. "Jadi kamu tidak percaya adanya akhirat?" tanya Abu Nawas. "Aku sama sekali tidak percaya. Coba buktikan kalau akhirat itu ada," tantang si pemuda. "Jadi kamu juga tidak percaya dengan adanya siksa kubur?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu saja aku tidak percaya. Aku kan tadi sudah bilang, aku barusan dari kuburan orang kafir yang katanya sedang disiksa. Tapi aku sama sekali tidak mendengar teriakan mereka," jawab si pemuda. "Wahai anak muda, ada yang perlu kamu ketahui, bahwa antara alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat itu dimensinya berbeda-beda. Tidak mungkin bergabung menjadi satu," terang Abu Nawas. "Itu sih hanya alasanmu saja, Abu Nawas, karena kamu tidak bisa membuktikan ucapanmu," balas si pemuda. "Baiklah, saya akan bertanya kepadamu. Apakah kamu pernah tidur di samping kawanmu, dan dalam tidurmu kamu memimpikan sesuatu?" tanya Abu Nawas. "Ya, saya pernah. Memangnya kenapa?" jawab si pemuda. "Ketika kamu bermimpi sesuatu yang menakutkan, misalnya kamu dikejar oleh ular raksasa. Saat itu kamu sangat ketakutan, bahkan sampai teriak minta tolong dan berlari dengan sekencang-kencangnya. Apakah kawanmu yang sedang duduk di sampingmu mendengar teriakanmu? Apakah kawanmu bisa mengetahui kalau kamu sedang mengalami ketakutan yang amat sangat? Justru yang kawanmu tahu, dia menganggap kamu sedang tertidur pulas. Padahal waktu itu kamu sedang ketakutan dan butuh pertolongan. Itulah contoh gambaran saat kamu mendatangi kuburan orang kafir. Mereka terlihat begitu tenang, padahal mereka sedang mengalami siksaan yang begitu dahsyat," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, si pemuda pun hanya terdiam. Dalam hati, ia membenarkan apa yang diterangkan oleh Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.